Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita masuk ke teori pembelajaran kita yang berikutnya. Ya, jadi diikutin ya. Diikutin dulu ya, diikutin. Ya, jadi karena kan kita mau ngejar materi buat ujian juga ya. Jadi kalian harus lebih sering bahas teori ya dibandingkan nanti kita praktek ya. Jadi akan Bapak kejar dulu materi kita ya. Nanti kalau udah selesai kita baru mulai seperti biasa, kita ada praktek lagi, oke? Ya, baik, silahkan dibuka buku pena kalian di halaman 13 ya, buku pena C di halaman 13. Ya, kalau sebelumnya itu kita sudah bahas tentang bernyanyi sesuai pola irama ya. Kita kan udah bahas ya, bernyanyi sesuai pola irama. Oke, di mana kalian harus sudah paham apa itu birama, ruas birama itu yang bagaimana, terus artinya kalau misalnya birama 2/4, 3/4 dan lain sebagainya itu apa. Nah, kalian harus sudah tahu ya. Nah, bagi yang belum tahu nanti ditonton lagi videonya ya, belajar lagi. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru yang ada di halaman 13 ya. Di halaman 13 buku pena C. Di sini kita akan bahas lebih khusus kepada alat musiknya ya, alat musiknya. Dimana materi kita hari ini itu adalah bernyanyi secara berkelompok menggunakan alat musik ya. Nah, ini kalian juga siapkan pensil kalian ya, pensil atau bolpen. Nanti digaris bawahin apa yang Bapak suruh digaris bawahin. Oke. Nah, bernyanyi secara berkelompok menggunakan alat musik. Nah, apa fungsi alat musik ini? Fungsi alat musik itu adalah untuk mengiringi ya, mengiringi ketika seseorang bernyanyi. Seperti itu ya. Fungsinya adalah sebagai pengiring. Nah, oke. Nah, kemudian coba perhatikan buku kalian. Pada baris kedua ya. Pada baris kedua setelah titik ya. Pada baris kedua setelah titik. Alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Itu digaris bawahin, oke? Alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Nah, jadi sebenarnya alat musik itu dibagi atas alat musik ritmis dan alat musik melodis ya. Oke. Nah, nanti ada juga sebenarnya alat musik harmonis kayak gitu. Nah, kita sampingkan itu dulu ya. Kita bahasnya dua instrumen ini dulu ya, alat musik ritmis dan alat musik melodis. Oke. Itu digaris bawahin ya. Kemudian pada paragraf kedua digaris bawahin juga, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Itu ada di bukunya ya. Digaris bawahin. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Oke. Artinya apa? Alat musik ritmis ini seperti misalnya paling umum yang kalian jumpain sehari-hari atau sering kalian lihat ya, itu misalnya seperti kalian mukul meja ya. Kalian mukul meja. Nah, itu tapi ini kan meja kan bukan alat musik ritmis ya, bukan alat musik ya. Nah, tapi contoh detailnya adalah yang seperti kalian memukul seperti alat musik yang dipukul. Nah, contohnya drum, terus ada rebana, terus ada tamborin, ada triangle, terus ada maracas ya. Dia itu termasuk alat musik perkusi. Nah, ini contoh paling sederhana itu sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, kalau mukul meja ya. Kalau mukul meja itu sudah contoh yang paling sederhana
Ya, contoh paling sederhana, walaupun meja itu bukan alat musik ya. Meja itu bukan alat musik, tapi bisa dijadikan suaranya sebagai alat musik ritmis. Ya, karena dia tidak memiliki nada. Gitu ya. Jadi kalian sudah paham sekarang ya. Yang dikatakan alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Yang paling simple, contoh simpelnya, contoh paling gampang dalam kehidupan sehari-hari itu adalah memukul meja, tepuk tangan, kemudian apa namanya? Misalnya kita memukul kursi mungkin ya, bisa juga ya, bisa, karena kursi kalau dipukul bunyi juga ya. Atau misalnya ya masih banyak lagi lah contoh yang sehari-hari yang bisa kita temukan ya. Misalnya lagi kayak kaki, apa namanya, mengentakkan kaki ya, mengentakkan kaki ke lantai. Nah, itu juga kan ada bunyinya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai alat musik ritmis ya, atau bunyi yang dapat mengiringin. Jadi kalau contoh di alat musiknya itu seperti gendang, terus ada drum, ada tamborin, terus ada maracas, triangle, terus masih banyak lagi, dokong, dan lain-lain, segala macamnya banyak lagi ya. Masih banyak contoh-contoh alat musik ritmis, yang artinya rata-rata alat musik ritmis ini adalah alat musik perkusi ya, alat musik yang dipukul secara umum, secara sebagian besar, seperti itu ya. Jadi itu tentang alat musik ritmis. Nah, jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan apa itu alat musik ritmis ya. Oke. Nah, kemudian garis bawahin juga yang selanjutnya di paragraf kedua, alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Nah, itu di garis bawahin ya. Nah, dari pengertiannya juga sudah jelas ya, bahwa alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Artinya apa? Bahwa alat musik tersebut dapat menghasilkan nada yang kita sering dengar, misalnya kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dari situ ya. Jadi mau contoh paling gampang ya, kalian punya pianika ya kan? Kalian punya pianika. Nah, pianika kalian itu termasuk alat musik melodis karena dapat menghasilkan nada yang sering kita dengar, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Contoh lainnya misalnya keyboard, terus misalnya gitar, biola, terus ada flute misalnya, atau misalnya ada recorder, suling, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Nah, masih banyak lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan alat musik melodis. Nah, sekarang kalian sudah bisa ya membedakannya ya, bahwa alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak memiliki nada, sedangkan alat musik melodis dia memiliki nada ya. Kalau alat musik ritmis itu sebagian besar adalah instrumen perkusi ya, atau alat musik perkusi yang dipukul. Sedangkan kalau misalnya yang melodis itu ada banyak, bisa jadi itu jadi alat musik yang ditiup, alat musik yang dipetik ya, atau alat musik yang misalnya ditekan terus bunyi gitu ya. Masih banyak lagi lah contohnya ya, masih banyak lagi. Nah, tapi contoh kecilnya seperti yang aku bilang tadi. Nah, intinya kalian sekarang sudah bisa membedakan mana itu alat musik ritmis, mana itu alat musik melodis. Itu aja yang penting ya. Yang penting adalah itu. Dan kalian paham pengertiannya, alat musik ritmis itu apa, alat musik melodis itu apa ya. Terus kegunaan alat musik ritmis dan kegunaan dari alat musik melodis itu buat apa. Kalian harus paham bahwa alat musik ritmis dan alat musik melodis itu digunakan untuk mengiringi seseorang bernyanyi ya. Karena kan sebuah lagu akan lebih bagus didengarkan jika ada yang mengiringi. Nah, dari situlah tercipta alat musik tadi ya. Oke. Nah, kemudian di garis bawain lagi di paragraf kedua, masih di paragraf kedua, alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik ya. Artinya bahwa peran alat musik ritmis juga bukan cuma satu, ada peran lain di sampingnya ya, sebagai pengiring tambahan ataupun sebagai pengatur
irama pada musik, ya. Nah, kita udah pernah bahas tentang irama, kalian harusnya udah paham ya bahwa irama itu apa ya. Nah, oke. Nah, itu fungsi lain dari alat musik ritmis. Jadi dia bukan cuma satu fungsi, bisa sebagai fungsi yang lain. Salah satunya tadi yaitu pengiring tambahan pada lagu ataupun pengatur irama pada musik. Nah, di buku kalian itu ada contohnya ya, ada gambarnya juga ya di buku PNAC kalian di halaman 13. Itu ada contoh alat musiknya juga. Gendang dimainkan dengan cara dipukul, kemudian ada tamborin dimainkan dengan cara digoyangkan, kemudian rebana dimainkan dengan cara dipukul, marakas dimainkan dengan cara digoyangkan, triangle dimainkan dengan cara dipukul. Nah, ini yang Bapak bilang tadi bahwa alat musik ritmis itu secara keseluruhan besar, sebagian besar itu merupakan alat musik yang dipukul, ya. Sebagian besar ya, tapi nggak semuanya juga. Ya, contoh kayak misalnya tamborin dan marakas ya, itu kan digoyangkan kan, digoyang. Ya, tapi sebenarnya konsepnya sama aja nantinya kalau dibahas lebih dalam lagi, bahwa pada marakas tamborin itu bisa bunyi kan karena adanya getaran gitu ya. Nah, sama gendang kan dipukul kan itu digetarkan namanya ya, sebenarnya digetarin juga ya. Nah, cuma secara umum di bahasanya dibedain aja, dipukul dan digoyangkan. Jadi 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 dua hal yang terpisah. Jadi nanti kalian gak usah bingung, tamborin itu termasuk alat musik yang dipukul atau digoyangkan ya. Gak usah bingung, intinya dia masih sama-sama alat musik ritmis, yang artinya ya mau bagaimana caranya pun dia tidak bisa menghasilkan nada ya. Tetap aja dia harus dimainkan dengan cara digoyang aja jawabannya. Karena secara umum secara sehari-hari kita udah sebutnya digoyang gitu ya. Nah, itu ada 5 contoh, berarti ada gendang, tamborin, rebana, marakas, triangle. Ya, ada 5 contoh di buku kalian tentang contoh alat musik ritmis. Ya, di sini juga tidak dibahas juga, nggak dibahas gambar-gambar alat musik melodis. Nah, tapi kalian udah pasti sering ketemu lah ya alat musik melodis yang bisa menghasilkan nada, biola, pianika, keyboard, piano dan lain sebagainya. Jadi kalian sudah sering ngelihat itulah sehari-hari ya. Jadi nggak perlu juga kita tambahkan. Oke. Nah, itu tentang alat musik ritmis dan bernyanyi menggunakan alat musik ya. Alat musik itu dibagi atas 2 ya, alat musik ritmis dan alat musik melodis, di mana alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak memiliki nada, kemudian alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada ya. Oke, contoh-contohnya tadi sudah jelas bahwa contoh dari alat musik ritmis itu ada gendang, tamborin, rebana dan lain sebagainya. Alat musik melodis contohnya keyboard, gitar, pianika, suling dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Oke, itu tentang materi bernyanyi secara berkelompok menggunakan alat musik. Selanjutnya ya, silakan dibuka buku kalian di halaman 30 ya. Di halaman 30. Oke. Nah, materi di halaman 30 itu adalah tentang gerak tari dan dari sebuah lagu ya. Gerak tari dari sebuah lagu yang artinya bisa kita katakan bahwa satu lagu harus memiliki hubungan dengan gerak tarinya, atau satu gerak tari harus memiliki hubungan ke lagu yang pengiringnya, seperti itu ya. Nah, oke, coba perhatikan paragraf pertama, itu boleh digaris bawahin ya, digaris bawahin. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Nah, itu pengertian dari tari. Jadi kalau ditanya, apa sih pengertian dari tari itu? Ya, tari itu adalah gerak tubuh yang digerakkan secara berirama dan dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Ya, jadi ada waktunya kapan gitu ya.
Tapi bukan waktu seperti misalnya dari jam sekian sampai jam sekian ya. Dari jam 8 sampai jam 10 boleh menari, jam 10 sampai jam 11 nggak boleh menari. Bukan seperti itu ya. Ya kalau emang waktunya untuk menari ya menari. Kalau misalnya waktu untuk bukan untuk menari jangan ya, ngapain menari, capek ya kan badannya gitu ya. Oke, itu pengertian dari tari. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Itu digaris bawahin ya. Oke, kemudian di bawahnya pada baris yang ketiga, dalam tari gerak merupakan unsur yang paling utama. Ingat, unsur, kalau misalnya ada pertanyaan, apa unsur utama dari sebuah tari? Nah, jawabannya adalah gerak ya. Gerak adalah unsur utama dalam sebuah tarian. Karena tanpa adanya gerak itu tidak bisa dikatakan sebagai tarian. Karena kan tarian itu adalah gerak anggota tubuh atau gerak anggota badan ya, atau gerak anggota tubuh. Jadi kalau misalnya ditanya unsur utamanya, yaitu adalah gerak, jawabannya adalah gerak ya. Jadi gerak adalah unsur utama dari sebuah tarian, tidak bisa diganti dengan hal yang lain ya. Itu. Jadi dalam tari gerak merupakan unsur yang paling utama. Jangan salah lagi ya. Jadi kalau ntar ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah gerak. Karena gerak merupakan unsur paling utama dalam tarian. Oke, itu digaris bawahin. Kemudian pada paragraf kedua ya, kita bergerak menggunakan kepala, tangan, kaki, dan badan. Oke. Nah, secara umum ya, memang anggota badan yang bisa digerakin itu kan cuma kepala, tangan, terus kaki gitu ya, sama badan ya, pinggang, lebih tepatnya sebenarnya pinggang ya. Pinggang kita kan bisa digerakin ya. Nah, jadi empat anggota tubuh ini itu merupakan bagian tubuh yang sering dipakai untuk menciptakan suatu gerakan tari. Ya, jadi jangan lupa itu ada kepala, tangan, kaki, dan badan. Ya, tuh. Namun mungkin kalian pernah lihat misalnya seperti ini. Di Bali, gerakan tarian Bali kan biasanya matanya kan digerak-gerakin ya, kiri kanan gitu ya. Terus kadang lihat ke atas, terus kadang lihat ke bawah. Nah, apakah matanya termasuk gerak? Nah, pertanyaannya itu, apakah mata dari seorang penari itu termasuk gerak? Nah, jawabannya iya, jawabannya ya gerak. Ya. Cuma nantinya dia bukan termasuk sebagai bagian tubuh yang bisa untuk membentuk sebuah tarian. Bukan ke situ. Dia akan lebih ke ekspresi masuknya ya. Walaupun matanya kan digerakin ya, kadang ke kiri, ke kanan, ke atas. Ya padahal mukanya diam ke depan gini, diam ke depan. Ya, mukanya diam ke depan, lurus, tapi matanya ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Kalau misalnya kalian pernah lihat ya. Jawa juga ada yang begitu kok, Jawa ya. Nah, jadi yang seperti itu ya, itu masih termasuk gerakan anggota tubuh, karena kan mata itu kan anggota tubuh ya, bagian dari bagian dari kepala kita ya, yang terdapat di kepala ya. Nah, tapi apakah dia masuk sebagai bagian yang pembuat yang unsur yang dapat atau gerakan atau anggota tubuh yang membuat suatu gerakan? Jawabannya ya enggak ya, karena yang membuat gerakan itu kepala, tangan, kaki, dan badan. Nah, mata itu akan masuk nantinya ke ranah ekspresi ya, ekspresi bagaimana ekspresi tariannya nanti itu akan ditunjukkan oleh mimik muka ya, tampilan mukanya sebagaimana, apakah mukanya akan sedih. Kalau misalnya ekspresinya sedih, matanya harus bagaimana, terus mulutnya harus bagaimana, ekspresi mukanya harus bagaimana. Kalau dia senang kan harus ketawa ya kan, harus ceria, terus matanya agak berbinar-binar gitu ya. Nah, itu nanti masuknya ke situ ya. Jadi jangan sampai kalian salah mengartikan nantinya. Oke?
yang dapat menciptakan gerak itu hanya tangan, kepala, kaki dan badan. Oke. Itu ya. Jadi itu digarisbawahin. Kita bergerak menggunakan kepala, tangan, kaki dan badan. Nah, kemudian selanjutnya gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan temponya. Artinya gini. Nah, gerak tari itu sama halnya seperti bermain musik juga. Kalau dalam musik itu ada istilah tempo, ada tempo lambat, ada tempo cepat, ada tempo sedang, atau bahkan misalnya ada tempo sangat lambat, ada tempo sangat cepat. Ya, tempo itu banyak ya, tapi secara pembagian besarnya tempo cuma dibagi 3, lambat, sedang, dan cepat. Tapi masih ada sangat lambat, ada sangat cepat, ada sangat cepat, ada sangat lambat. Ya, beda lagi nanti ya, tapi secara keseluruhan dibagi 3 ya. Lambat, sedang, dan cepat. Nah, sama halnya seperti itu, dalam tari pun dibagi atas 3. Sama, lambat, sedang, dan cepat. Ya. Jadi tarian itu juga seperti itu. Memiliki tempo sendiri. Yang artinya gini, kenapa musik dan tarian itu sama-sama memiliki tempo? Nah, karena pada dasarnya suatu tarian itu akan terkesan lebih bagus jika ada yang mengiringi. Nah, sehingga tarian memerlukan yang namanya tempo. Tempo yang sesuai dengan irama musiknya, tempo yang sesuai dengan musik iringannya. Seperti itu. Maka jadilah bahwa suatu gerakan tari itu harus memiliki temponya. Apakah gerakan tari itu dimainkan dengan tempo yang lambat, dimainkan dengan tempo sedang, dimainkan dengan tempo cepat. Nah, itu akan saling berhubungan nantinya dengan musiknya. Ya. Oke. Nah, itu digarisbawahin dulu yang di bukunya ya, yang di paragraf kedua tadi. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan temponya. Kemudian selanjutnya digarisbawahin, tarian dengan musik bertempo cepat biasanya gerakan penarinya cepat. Sementara itu, tarian dengan musik bertempo lambat, gerakan penarinya cenderung lambat atau pelan. Itu digarisbawahin semuanya ya. Digarisbawahin. Nah, ini yang Bapak bilang tadi ada hubungannya. Ada hubungannya. Oke? Hubungan tari dan musik itu. Ketika musiknya lambat, maka gerakan tarinya pun harus lambat. Ya. Kalau misal gerakan tarinya cepat, maka musik pengiringnya pun harus cepat. Secara umum ya, secara umum yang artinya sebagian besar pasti begitu gerakan hubungan antara gerakan tari dan musik. Kalau temponya lambat, ya gerakan tarinya lambat. Kalau temponya sedang, musiknya sedang, gerakan tarinya juga sedang. Kalau musiknya cepat, gerakan tarinya juga cepat. Seperti itu ya. Jadi itu hubungannya. Ya, logikanya seperti ini. Kita kan identik ya. Nah, kita itu kan lebih sering membayangkan jikalau lagu lambat itu kan berkesan seperti sedih ya. Sedangkan kalau lagu cepat itu kayak seperti orang yang gembira. Ya, biasanya seperti itu ya kan. Nah, bayangkan seperti ini. Lagunya, musik pengiringnya ya sudah memainkan lagu yang sedih atau lambat ya, yang berarti temponya lambat ya. Lagunya sedih dengan tempo lambat. Kemudian tariannya cepat. Ya, kemudian tariannya cepat sehingga akan memberikan kesan nggak nyambung mereka. Nggak nyambung. Karena kesan cepat biasanya itu adalah gembira. Kesan lambat biasanya sedih. Kesan sedang dia kesannya riang. Ya. Misalnya seperti itu. Ketika kesan musiknya adalah sedih, namun kesan tariannya riang, kan nggak nyambung ya. Kan nggak nyambung. Nah, harusnya yang benar bagaimana? Ketika musiknya itu kesannya adalah sedih, maka gerakan tariannya pun juga harus sedih. Ya, kesannya harus sedih. Kalau gerakan tariannya itu kesannya riang, maka gerakan musiknya juga harus riang.
seperti itu, ya. Jadi itu harus sama-sama mereka. Itu kenapa makanya dalam musik dan tari itu harus sama-sama memiliki tempo, yang artinya mereka harus dalam tempo yang sama ketika diadakan suatu pagelaran pertunjukan tarian, ya. Yang artinya musik dan tarian harus selalu dalam tempo yang sama, tidak boleh berubah. Itu, ya. Nah, oke, jadi kalian sudah paham ya sekarang ya. Nah, itu tentang temponya. Nah, kemudian buka di halaman 31, di halaman 31 sedikit lagi. Di halaman 31, gerakan-gerakan tubuh dapat dipadukan atau dirangkai sesuai dengan tema tarian yang disusun. Di garis bawahin. Ya, gerakan-gerakan tubuh dapat dipadukan atau dirangkai sesuai tema tarian yang disusun. Artinya kalau temanya misalnya adalah tentang kegiatan sehari-hari, ya berarti gerakan kita mau kayak gimana? Ya pasti menunjukkan gerakan sehari-hari. Misalnya gerakan mencuci piring, gerakan menyapu, gerakan bersih-bersih. Ya contoh seperti itu, contoh kecilnya ya. Dan kemudian selanjutnya di buku kalian itu yang pas keduanya tadi kan gerak-gerakan tubuh dapat dipadukan atau dirangkai sesuai dengan tema tarian yang disusun. Kemudian selanjutnya, tema dalam tarian dapat berasal dari lagu daerah. Di garis bawahin. Itu di garis bawahin. Yang artinya sebenarnya temanya nggak harus dari nggak harus dari lagu daerah, bisa apa saja, apapun yang ada di kepala kita. Kalau kita lagi memikirkan tentang gerakan gerakan bersih-bersih, ya bisa aja temanya tentang bersih-bersih, bisa aja temanya tentang alam, bisa aja temanya itu tentang anak kecil dan lain sebagainya. Tema itu sebenarnya bisa dari segi apapun, terserah kalian ya, terserah kalian, yang penting kalian bisa merangkai gerakannya ya. Jadi nggak harus dari lagu daerah ya. Kemudian selanjutnya pada baris ketiganya itu garis bawain lagi yang selanjutnya, sebaiknya kita harus memahami makna dari lagu yang akan digunakan untuk mengiringi tarian. Di garis bawahin itu. Nah, ini yang Bapak bilang tadi. Kita harus memahami makna dari lagu yang akan digunakan untuk mengiringi tarian, di mana makna musiknya, makna musik itu atau makna lagu itu nggak akan jauh dari temponya. Makna lagu sedih itu akan bertempo lambat. Kalau makna lagunya itu cepat, makna lagunya itu adalah gembira, maka tempo musiknya itu pasti akan cepat. Kalau misalnya makna lagunya itu riang, maka tempo musiknya akan sedang. Nah, sama tarian pun seperti itu. Kalau tariannya lambat itu pasti bermakna sedih. Kemudian misalnya kalau gerakan tarian itu cepat, maka kesannya adalah gembira, sama seperti musik itu tadi. Sehingga dikatakan seperti yang di buku kalian, kita harus memahami makna dari lagu yang akan digunakan untuk mengiringi tarian. Artinya kalau kita nggak tahu lagu itu adalah sedih, ya kita pasti bikin gerakannya asal-asal, nggak sesuai, dan akan terjadi yang Bapak bilang tadi, mereka nggak nyambung, tarian dan musiknya mereka nggak nyambung, mereka nggak klop, ya nggak nyatu, ya. Jadi kita harus tahu musiknya sedih, oh berarti kita bikin gerakannya sedih. Kalau misalnya musiknya tadi gembira, ya kita harus bikin gerakannya gembira supaya mereka nyambung ya. Oke. Nah, kemudian hal tersebut bertujuan agar pada saat mempraktikkan tari sesuai dengan isi lagu. Nah, sama aja seperti yang saya bilang tadi ya. Karena kan lagu juga memiliki cerita tersendiri, ya kan? Ada makna di balik sebuah karya lagu. Ada juga makna tersendiri dari sebuah karya tari. Ya kan seperti itu ya. Jadi emang harus penting buat kita memahami makna lagunya. Terus memahami apakah dia itu termasuk bertempo apa? Tempo cepatkah, lambatkah, sedangkah? Itu juga kita harus pahami ya, karena Bapak bilang tadi, tarian dan musik itu saling berhubungan. Ya, walaupun tarian itu adalah menggerakkan tubuh, tapi musik dibutuhkan untuk membuat suatu tarian lebih indah. Ya, lebih indah. Dan kadang
musik pun membutuhkan tarian untuk menyampaikan isi cerita dari karya musik itu sendiri. Seperti itu ya. Oke. Nah, baik, kira-kira begitu materi hari ini. Jadi tadi kita sudah bahas tentang tentang gerak tari. Kemudian sebelumnya kita juga sudah bahas tentang alat musik ya, alat musik ritmis, dimana nanti saling berhubungan ya. Alat musik ritmis bisa juga dipakai untuk mengiringi tari, ya sama aja ya, bisa mengiringi orang bernyanyi, bisa mengiringi orang yang menari ya. Jadi itu materi kita hari ini. Jika misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan japri Bapak, tanyakan langsung ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalau misalnya kalian mau ngulang videonya juga silahkan diulang, karena videonya tidak akan hilang dari YouTube. Bisa kalian putar dimanapun, kapanpun. Dan kalau misalnya kalian lupa teorinya, lupa lagi, kalian bisa ulang-ulang terus ya. Terserah kalian, karena videonya tidak akan dihapus dari YouTube ya. Oke. Baik, kira-kira itu materi kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya langsung, silahkan japri Bapak ya. Kalian VN ya, voice note ya. Nggak usah ditelepon, di voice note aja, nanti akan balas voice note juga. Oke. Ya, baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini ya. Jika ada yang pengen kalian tambahkan lagi ya, kalian bisa nyari tambahkan sendiri ya. Misalnya kalian bikin catatan sendiri, silahkan buat catatan sendiri ya. Kalau misalnya cuman cukup digaris-garisin juga nggak apa, yang penting kalian tahu mana bagian yang penting dari buku kalian tadi ya, dari teorinya. Jadi ketika ada ujian kalian tahu mau hafal bagian yang mananya ya, kalian hafal yang mana gitu ya. Karena kan nggak semuanya harus isi buku itu harus kalian hafallah bagian-bagian penting dari bukunya. Oke, baik, sampai di sini materi kita. Sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya, silahkan japri Bapak di WA ya. Nanti akan balas satu-satu. Oke, sampai ketemu minggu depan.